Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Prudential. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai Grande Program. Saya share screen ya. Grande Program. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini telah terjadi resesi ekonomi. Terjadi kenaikan harga-harga biaya hidup dan juga resesi ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Kita lihat ya di media sosial atau media lainnya, banyak banget informasi perusahaan-perusahaan, terus termasuk perusahaan-perusahaan startup yang besar-besar ya, itu bangkrut kayak JDID ataupun banyak yang mem-PHK, layoff karyawannya. Misalnya di Meta, ya, Facebook, bahkan Google, ya, kemudian banyak perusahaan-perusahaan juga kayak Transmart, ya, dia sudah tutup, kemudian juga Abnormal, ya, banyak deh sekarang ini yang secara size perusahaan ya, ukuran perusahaannya itu menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Nah, saat ini juga kita melihat ya bahwa banyak banget warga negara Indonesia dan bahkan kita sendiri ya melihat bahwa telah terjadi inflasi yang berasa banget ya kenaikannya dibanding beberapa tahun sebelumnya. Nah, apa boleh buat, yang namanya biaya-biaya itu tetap harus terbayar kan? Misalnya biaya untuk makan, untuk minum, transport, kemudian juga untuk bayar cicilan, ya, biaya transfer ke orang tua, biaya nge-gym, beli baju, sepatu, dan lain sebagainya, dan juga untuk biaya pendidikan ya, misalnya untuk teman-teman yang sudah memiliki anak. Nah, biaya-biaya ini terus saja naik gitu, sedangkan income ya banyak yang tidak naik, bonus tidak terima, bahkan banyak juga yang mengalami apa namanya di PHK ya dari perusahaannya. Nah, kira-kira saat ini teman-teman sendiri apa sih masalah utama yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman khawatirkan atau apa fear teman-teman saat ini? Apa impian yang belum tercapai? Nah, teman-teman sendiri saat ini posisinya ada di mana sih? Apakah teman-teman employee yang bekerja dari 9 to 5 atau teman-teman self-employed ya? Self-employed maksudnya gimana? Jadi misalnya teman-teman punya bisnis, misalnya bisnis online atau teman-teman dokter ya, notaris, arsitek itu kan self-employed. Atau banyak juga di antara teman-teman yang saat ini masih mencari pekerjaan ya, baik fresh graduate atau yang kena PHK kemarin, ya ingin untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bisa juga ada teman-teman di sini yang punya bisnis sebelumnya ya, punya bisnis sebelumnya, tapi karena resesi ekonomi seperti ini, maka bisnisnya belum bisa berkembang ya, atau belum bisa mendapatkan keuntungan yang seperti yang diinginkan sebelumnya. Nah, nanti teman-teman boleh ya ceritakan tantangan di pekerjaan, bisnis, atau kegiatan saat ini di kuesioner ya yang akan saya sampaikan setelah teman-teman mendengarkan video ini. Nah, saat ini teman-teman mau pilih yang mana? Apakah teman-teman mau penghasilan yang cepatkah, yang tetapkah, atau tetap berpenghasilan? Menurut teman-teman, penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan itu sama atau beda? Pasti beda ya teman-teman ya. Semua orang pasti menginginkan adanya penghasilan ya yang terus-menerus atau kita sebut juga tetap berpenghasilan. Kenapa ini penting? Ya, ini penting karena namanya kehidupan kita ya pasti ada namanya masa-masa ya. Maksudnya ada masa di mana seseorang misalnya seorang tadinya dia employee kemudian nikah, punya anak ya, kemudian dia belum menemukan babysitter atau pembantu yang cocok sehingga dia harus merelakan gitu ya pekerjaannya untuk sementara waktu dia tidak bisa dulu bekerja full time kantoran ya sebagai employee gitu. Atau banyak juga yang misalnya orang tuanya udah sepuh, sakit-sakitan, sementara saudara-saudaranya tidak ada yang satu kota. Sehingga mau nggak mau ya, apalagi kalau orang tuanya sakitnya berat, ya mau nggak mau dia mesti ya
merelakan pekerjaannya dulu, ya dia cari pekerjaan yang lebih fleksibel karena nggak mungkin kan, sering-sering bolos gitu atau sering-sering cuti. Nah, gimana kalau seandainya kondisi fisik kita itu tidak memungkinkan untuk kita bisa bekerja atau berbisnis secara normal? Misalnya kena sakit yang kronis, kena sakit autoimun, atau masalah di jantung ya, atau cancer, atau, gagal ginjal dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit ini kan menyebabkan kita nggak produktif ya. Bagaimana mungkin gitu loh, kita mau bekerja normal, sedangkan kita untuk proses penyembuhan aja, kita butuh waktu gitu loh, dan juga fisik kita yang belum memungkinkan. Apalagi kalau misalnya mengalami ketidakmampuan fisik ya, baik karena penyakit atau kecelakaan. Nah, hal-hal seperti inilah ya, yang menyebabkan penghasilan kita bisa hilang gitu ya, benar nggak sih teman-teman? Atau misalnya dengan, kenaikan biaya hidup ya, yang semakin lama semakin meningkat ya, tadinya kita punya income sekian gitu ya, misalnya 10 juta beli ono itu, tapi dengan, meningkatnya biaya-biaya ya nggak bisa lagi beli yang banyak gitu ya, dengan income yang sama. Atau bahkan ada yang punya hutang atau cicilan ya, misalnya untuk nyicil rumah gitu ya, untuk nyicil mobil, udah punya nih KPR-nya, tiba-tiba kena PHK. Nah, gimana nih caranya untuk melunasi hutang-hutang atau cicilan tersebut? Atau bahkan yang, usianya sudah lebih senior ya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk, tubuh fisiknya bekerja keras. Nah, sebenarnya tujuan kita sama ya, our goal itu adalah mencapai yang namanya balance of life ya. Apa sih maksudnya balance of life? Tentu saja di kehidupan ini kita nggak mau ya semua waktu kita habis misalnya hanya untuk kerja terus gitu ya, untuk menghasilkan duit. Penting nggak duit? Penting, tapi kan bukan segalanya ya. Nah, kita perlu untuk balance of life. Balance of life-nya ini di bidang mana aja? Ya tentu saja kita menginginkan adanya financial wealth ya. Artinya kita punya duit yang cukup lah ya, cukup misalnya kita mau beli sesuatu gitu ya, duitnya ada gitu ya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya, atau misalnya sudah memiliki anak, anak mau sekolah gitu ya. Sehingga kita lebih, apa namanya ya, tidak terlalu ketat banget gitu ya, sedikit longgar lah ya, financial wealth-nya bagus gitu. Nah, ketika seseorang punya duit ya biasanya sih juga, kondisi atau status ekonomi dia juga meningkat ya. Ya dia bisa masuk ke komunitas-komunitas yang, dalam tanda kutip lebih, mahal ya, misalnya komunitas hobi golf ya, atau dia nge-gym dan lain sebagainya, kan itu nggak murah ya. Kalau misalnya duitnya terbatas ya nggak mungkin dong dia sering-sering ke nge-gym ya atau, kongko dengan teman-temannya, ya clubbing ya susah ya seperti itu. Nah apalagi nih ya, tentu saja, kita juga menginginkan adanya, freedom ya, maksudnya kita punya kebebasan lah untuk mengatur waktu gitu. Jadi nggak semuanya habis gitu ya, dari Senin pagi gitu ya sampai malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu habis saja urusan pekerjaan. Nah kita juga nggak mau ya diperbudak dalam tanda kutip, oleh pekerjaan sehingga kita benar-benar nggak punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk lain-lain lagi. Nah, juga kita jangan lupa bahwa dengan adanya, sejak adanya COVID-19 ini ya, kesehatan setiap orang itu tidak sama lagi seperti dulu gitu ya. Kita juga lihat betapa banyaknya justru anak-anak muda ya yang kena COVID, bahkan tidak sedikit yang akhirnya kena sakit kronis dan berpulang. Jadi kita bisa bilang bahwa yang namanya kesehatan itu sangat mahal harganya dan belum tentu dimiliki oleh mereka-mereka yang masih berusia muda ya. Banyak ya berdasarkan riset ya justru ya banyak yang berpulang juga di usia muda. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri dari keempat hal ini mana sih yang paling penting untuk Anda di saat ini? Dan alasannya apa ya? Nah, teman-teman nanti bisa jawab ya di kuesioner. Nah, kita tadi udah melihat bahwa ujung-ujungnya kan duit ya, teman-teman ya. Jadi kalau duit kita terbatas, hanya punya satu sumber income, misalnya hanya dari gaji saja, ya kita jadi susah nih untuk mencapai balance of life itu tadi gitu. Boro-boro lah miliki yang lain ya, untuk kebutuhan yang penting-penting, kebutuhan pokok aja, kita benar-benar struggling gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya saya mengajak nih teman-teman untuk bagaimana nih caranya kita bisa meningkatkan income.
Nah, teman-teman untuk meningkatkan income ya, misalnya saat ini teman-teman bekerja ya sebagai employee atau karyawan. Tentu saja kalau kita bekerja sebagai employee atau karyawan ada gaji ya yang setiap bulan diterima. Nah, inilah yang namanya penghasilan tetap. Tapi kan, penghasilan itu ya mepet-mepet gitu ya, artinya terbatas gitu, nggak bisa gitu untuk beli ono itu, boro-boro lah untuk invest dan lain-lain. Nah, gimana nih caranya sehingga kita bisa keuangannya itu agak longgar dikit gitu ya. Salah satu solusinya adalah kita miliki another income ya, atau bisnis yang kita bisa jalankan juga dengan status part-time. Karena kan kita saat ini statusnya mungkin, sebagai karyawan, atau saat ini mungkin kita juga sebagai pebisnis, cuma kan bisnis kita belum berkembang. Kalau kita habiskan juga seluruh energi kita di situ, yang hasilnya juga belum bisa kita nikmati sekarang, ya nanti kita mau makan apa ya, terutama kalau yang udah berkeluarga. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kemudian kita punya bisnis ya, another another income yang bisa dijalankan dengan part-time. Dari, gaji kita ya sebagai employee dan juga penghasilan dari another income ini, ya kita nanti akhirnya bisa putar lagi ya, invest lagi dana ini misalnya ke saham atau kita bisa beli properti gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Tentu saja income ini untuk create aset lagi, ya sehingga income pun pundi-pundi kita pun bertambah lagi. Ya, jadi kita udah punya nih sekarang 3 source income, ya sebagai gaji sebagai karyawan, ya kemudian kita punya penghasilan dari bisnis, kemudian kita juga, dari itu kita punya lagi gitu ya, bisa beli, apa namanya, properti atau kita bisa invest gitu ya, dan juga kita udah punya lagi yang namanya passive income. Karena dari bisnis ya, terutama bisnisnya yang di Prudential ini teman-teman bisa banget miliki yang namanya passive income ya. Passive income itu ya kita sebut di sini royalti. Dan juga misalnya teman-teman punya duit yang banyak ya, lumayan lah gitu ya. Kita depositoin aja udah lumayan tuh pendapatan bunganya. Belum lagi pendapatan sewa dari properti yang teman-teman beli dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, "Ah, enggak lah," gitu ya, "saya, maunya kerja aja dengan penghasilan yang tetap." Ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan gitu. Tapi untuk teman-teman yang mau berpikir jauh ke depan, ya, yang mau ada perubahan dalam hidupnya, ya, yang mau untuk dia punya deh ya 4 source of income seperti yang saya sebutkan tadi, yuk kita lihat sama-sama ya possibility apa sih yang diberikan oleh bisnis prudensial untuk Anda gitu ya, selain daripada adanya balance of life. Yang pertama itu tentu saja ketika teman-teman yang mau coba ya untuk, join di bisnis prudensial, teman-teman udah langsung miliki satu unit bisnis ya yang bisa bekerja untuk Anda 24 jam sehari dan secara online ya. Dan dalam hal ini teman-teman tidak perlu mengeluarkan modal ya, kayak misalnya, Indomaret sampai 350 sampai 500 juta modalnya ataupun Starbucks yang miliaran ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, income-nya jauh-jauh lebih besar ya teman-teman dibanding dengan teman-teman misalnya punya satu unit Indomaret. Asalkan ya teman-teman mau jalankan sesuai dengan, program yang kita punya, ya. Kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa teman-teman di sini ya punya bisnis berarti kan ada another income. Teman-teman juga nggak usah khawatir, marketnya sangat-sangat besar. Saat ini yang punya polis asuransi di Indonesia itu baru sekitar 8%. Jadi dari, penduduk Indonesia 270 juta ya, berarti marketnya masih 92% ya. Jadi nggak usah khawatir, "Oh yang ini udah, yang ono itu udah punya BPJS," dan sebagainya. Teman-teman, yang namanya BPJS itu adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah ya, fasilitas di mana kita pun sebenarnya membayar gitu kan, membayar iurannya gitu. BPJS bagus nggak? Bagus, tapi ya tentu saja BPJS ini dia bisa cover untuk, sesuatu yang mungkin biayanya itu nggak terlalu mahal ya. Tapi untuk penyakit-penyakit yang misalnya berat ya seperti kanker, jantung dan sebagainya ya, kalau teman-teman atau kalau, nasabah punya asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa, artinya dia punya pilihan lain gitu. Nah, selain itu market yang sangat-sangat besar ya, teman-teman di sini terutama di GPS United ya, punya teman-teman ya yang bisa untuk bersama-sama bertumbuh ya, positif dan growing community.
Nah, teman-teman kita tahu ya bahwa kita nggak mungkin hidup sendiri ya, dan bagaimana teman-teman bertumbuh itu tergantung dari komunitas ya. Nah, di sini kita punya komunitas yang bertumbuh, komunitas yang isinya 90% anak-anak muda, tapi anak-anak muda yang produktif ya, dan mereka punya penghasilan puluhan juta gitu ya, dan masih tetap punya yang namanya balance of life. Di Prudential, teman-teman juga bisa mewariskan bisnis ini. Jadi kalau misalnya ya di satu perusahaan misalnya statusnya adalah direktur ya di perusahaan tersebut. Bisa nggak menurut teman-teman posisi termasuk gaji, bonus dan sebagainya dari direktur itu diwariskan ke anak dan istri? Misalnya tiba-tiba direktur itu kena sakit parah atau misalnya dia meninggal. Tentu saja nggak mungkin ya teman-teman, ya nggak mungkin banget ini. Tapi teman-teman luar biasa di Prudential ya, ketika teman-teman punya bisnis di Prudential ya, dan teman-teman sudah punya jaringan, punya passive income di sini, ya semuanya itu bisa kita wariskan. Kita nggak tahu ya hidup sampai umur berapa ya, jangan pernah berpikir kita masih muda, umur kita panjang. Nggak juga seperti itu teman-teman ya. Di sini juga teman-teman punya yang namanya flexible time. Jadi benar-benar ya apa namanya, yang tadi ya balance of life-nya itu salah satunya adalah waktu teman-teman bisa miliki di sini. Tapi bukan berarti free of time ya teman-teman ya, bukan berarti waktu bebas-bebas sebebas-bebasnya, enggak teman-teman ya, lebih fleksibel. Teman-teman yang lebih mengatur waktu sehingga perlu lebih disiplin lah, terutama ketika teman-teman saat ini statusnya masih sebagai employee. Teman-teman juga punya kesempatan untuk traveling all around the world ya, bisa punya kesempatan untuk dalam 1 tahun bisa traveling 3 sampai 4 kali ya, dalam negeri dan juga luar negeri. Bisa ke Bali, bisa ke, Genting Malaysia ya. Tahun depan ini kita ada beberapa trip ya ke Makau dan juga ke, Eropa ya, ke Italia, Milan ya. Salah satu yang penting juga di sini adalah teman-teman akan mendapatkan personal development. Teman-teman akan didampingi oleh mentor dan juga coach. Mentor dan juga coach ini nggak hanya satu ya, tapi teman-teman akan miliki banyak mentor dan coach di mana teman-teman akan dibantu untuk dikembangkan. Intinya kita bersama-sama di GPS United ini ya kita akan bertumbuh bersama. Kami, para mentor dan coach, akan menyiapkan apa saja yang teman-teman butuhkan sehingga teman-teman bisa bertumbuh. Asalkan teman-teman sepakat ya. Yang kata kuncinya adalah kita sepakat dulu nih. Ya teman-teman maunya apa, ya kami support, kami bantu untuk itu dan kita bersama berjalan beriringan. Nah, berapa sih potensial income di Prudential? Ya, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa di CPS United di Prudential kita nggak ada yang namanya salary ya atau gaji seperti di perusahaan pada umumnya ya. Yang ada di sini adalah komisi, bonus, dan juga royalti ya yang ada. Karena kita hitungannya di sini bisnis. Teman-teman ketika join di sini berarti teman-teman setuju untuk kita bersama-sama mengembangkan satu bisnis ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mengembangkan satu bisnis yang teman-teman bisa lakukan itu secara part-time ya, berarti kan kita kayak membangun rumah itu kita membangun dulu yang namanya pondasinya ya. Teman-teman bikin pondasi sekuat mungkin dan itu takes time ya. Kayak teman-teman lah mau jualan apa aja kan itu butuh waktu ya. Benar nggak teman-teman? Harus belajar dulu ya, belajar tentang skill, networking ya, mindset dan segala macam. Tapi luar biasanya ya, kalau di Prudential ya, hanya dalam waktu 6 bulan ya, teman-teman setelah lewat 6 bulan, teman-teman udah bisa tuh dapatkan 15 juta. Nah, bagaimana dengan 6 bulan pertama? Don't worry, teman-teman. Di 6 bulan pertama, teman-teman sudah dapatkan yang namanya komisi. Berkisar 2,5 sampai dengan 5 juta itu standar ya. Bisa lebih nggak? Bisa banget ya. Mau capai 10 juta, 20 juta bisa banget tergantung. Makanya beda ya teman-teman ya antara income dan juga gaji. Income dan salary itu beda banget. Di Prudential, di bisnis ini teman-teman mendapatkan yang namanya income ya, sky is the limit ya, beda banget kalau salary ya. Dan yang kita ajak teman-teman di sini ya untuk mendapatkan another source of income ya. Nah, di semester kedua, dimulai di bulan ketujuh, ya teman-teman bisa udah mulai dapatkan 15 juta per bulan. Loh, dari mana hitungannya? Ya, nanti kami akan jelaskan detailnya ke teman-teman setelah teman-teman masuk ke program ini. Yang jelas di Prudential itu bisnisnya ini teman-teman tidak bekerja sendiri,
tetapi bekerja sebagai teamwork dan kami pasti juga ada di dalam teamwork-nya teman-teman ya. Nah, setelah semester ketiga, ya, teman-teman ini naik lagi. Kenapa? Karena timnya teman-teman ini akan terus bertumbuh. Dari yang tadinya mungkin dalam satu tim berenam, kemudian setelah itu udah langsung berapa kali lipat ya, ber-20, 25. Makanya ketika semua orang ya mendatangkan omset, omset makin gede, otomatis kan income juga makin gede. Setelah 2 tahun bisa di atas 100 juta ya. Too good to be true ya, benar nggak teman-teman? Tapi ini adalah kenyataan ya. Saya mengundang teman-teman terutama yang di Jakarta, di Jabodetabek, yuk main ya kita ke kantornya JPS United, kita ada di APL Tower ya, di Central Park di lantai 36. Teman-teman langsung bisa kenalan dengan begitu banyak anak-anak muda ya yang di bawah usia 30 tahun ya, di antara usia 25 sampai 30 tahun ya, itu income-nya udah rata-rata di atas 60 juta, 70 juta seperti itu. Coba teman-teman lihat ya, dengan usia sebaya teman-teman sekarang udah berapa income-nya mereka ya. Oke. Nah, bagaimana sih teman-teman untuk bisa sukses di Prudential? Sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Hanya ada 4 syarat aja. Yang pertama ya, ada keinginan dari dalam hati untuk adanya perubahan. Itu dulu tuh. Ya, kalau bukunya Simon Sinek menerangkan tentang start with why ya. Mesti tanya dulu ke diri sendiri, kenapa sih aku mau untuk berubah jauh lebih baik? Kenapa sih aku mau berubah income-ku yang tadinya sekian ya, aku mau naik 2 kali lipat dong ya. Karena kalau aku di company ini terus gitu ya, ataupun aku pindah, belum tentu juga aku dapatkan 2 kali lipat dari gajiku sekarang. Nah, kalau sudah ada pemikiran seperti itu, tentu saja teman-teman berarti untuk mengembangkan income itu, menaikkan income itu, ya nggak mungkin dong dengan skill yang dimiliki sekarang. Ya, hanya harus punya skill baru, network baru, mindset baru gitu ya, teman-teman ya, experience baru. Nah, ada keinginan dulu dan kemudian teman-teman mau mengembangkannya. Nah, kemudian syarat kedua adalah teman-teman sendiri ya ada keinginan untuk care dengan orang lain. Bisnis ini adalah bisnis kasih sayang ya, bisnis di mana teman-teman care dengan orang lain. Kalau teman-teman punya kebaikan hati, teman-teman pasti sukses di bisnis ini, ya. Yang ketiga, teman-teman mau terkoneksi dan sharing info ke orang lain. Ya, karena teman-teman punya kebaikan hati, care dengan orang lain, teman-teman pasti mau untuk share ya, terkoneksi dengan orang lain gitu. Baik untuk nasabah maupun untuk timnya serta untuk coach dan mentornya. Ya, jadi nggak kerja sendiri gitu, soliter, tapi mau gitu loh untuk bersama-sama maju. Dan yang pasti ya teman-teman mesti punya ya yang namanya money eye. Money eye maksudnya ya memang ada keinginan untuk mendapatkan income yang jauh lebih baik ya. Walaupun sekarang misalnya dapat income berapa sih dari perusahaannya saat ini. Contoh misalnya dapat berapa? Contoh ya, misalnya dapat 10 juta ya. Waduh, kalau 10 juta kayaknya sih belum bisa ya untuk memenuhi ono itu gitu. Saya mau deh dapatkan tambahan income lagi minimum 15 juta. Ya, bisa nggak kita paksa perusahaan tambahin gaji kita 15 juta? Ya belum tentu ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini yang penting teman-teman ikut sistemnya, kami para mentor dan coach bisa membantu teman-teman menyiapkan apa yang teman-teman butuhkan untuk bisa dapatkan 15 juta itu. Nah, tadi udah saya sampaikan ya, bahwa Prudential itu sebenarnya adalah bisnis kebaikan hati ya. Jadi pada dasarnya teman-teman punya nggak modal ini? Punya ya, modalnya itu bukan modal uang dalam jumlah yang besar ya, kayak kita mau franchise Indomaret atau Starbucks tuh nggak kayak gitu. Tapi modalnya itu adalah keinginan dari kita untuk berubah dan kita bisa care, punya kebaikan hati dengan orang lain. Ini contohnya Denada ya. Teman-teman bisa googling ya gimana kisah Denada bertahun-tahun berjuang ya untuk kesembuhan anaknya dia. Nah, asal teman-teman tahu ya, Denada sendiri punya namanya polis asuransi. Tapi sayang sekali gitu ya, mungkin karena dia melihat bahwa anaknya sehat-sehat aja waktu itu ya, dia nggak buatin. Tapi ya itulah hidup ya, kita nggak pernah tahu namanya resiko. Ternyata anaknya menderita resiko kanker ya, dan menjalani pengobatan Singapura. Kita tahu juga Singapura itu sangat-sangat mahal gitu ya. Sampai Denada harus menjual rumah hingga tanah dan aset dia yang lain.
Kita juga bisa lihat ya dari pengalaman Indra Bekti, teman-teman bisa googling ya, bagaimana, istrinya sampai buka donasi ya dan, itu untuk pengobatannya udah hampir mencapai 1 miliar ya, seperti itu. Apakah Indra Bekti punya nggak polis? Dulu dia punya, tapi sempat dia tutup ya. Nah, ketika dia mau, dia buka lagi, nggak lama kemudian ya dia kena sakit ya. Teman-teman perlu tahu bahwa yang namanya asuransi itu ada yang namanya masa tunggu ya. Oleh karena itu nanti kita akan, belajar lebih detail lagi setelah teman-teman ikut kelasnya ya. Nah, apalagi nih, ya ternyata biaya sakit sekarang itu nggak murah loh teman-teman ya. Ini adalah bukti-bukti klaim prudensial ya. Ada nasabahnya prudensial menderita kanker, dirawat di Rumah Sakit MRC Siloam Semanggi ya, habis 2,3 miliar. Ada juga yang mengalami masalah di jantungnya, dirawat inap sampai dengan seratusan hari di rumah sakit, itu habisnya 1,8 miliar. Nah, teman-teman kebayang nggak kalau misalnya nggak punya polis asuransi? Dari mana 2,3 miliarnya didapat gitu ya? Dari mana 1,8 miliarnya? Dan itu harus segera loh disiapin dananya, teman-teman. Tetapi kalau nasabah punya ya kartu asuransi kesehatan gitu ya, dengan premi ya kalau masih muda sih nggak mahal teman-teman ya, di bawah 1 juta ya. Kalau misalnya punya ini, nah ini ketolong banget nih teman-teman. Nah mungkin ada yang berpendapat ya, ya nggak apa-apa lah ada BPJS gitu ya. Ya iya memang ada BPJS, tapi ya teman-teman googling juga ya, bagaimana strugglingnya ya mereka-mereka yang punya BPJS. Tidak banyak pilihan gitu loh. Ya, dan juga ada batasan ya, batasan obat-obatan, batasan rawat inap, itu tidak seperti yang kita pikirkan ya. Ya kita nggak bisa bohong ya, ada uang, ada barang ya. Kemudian juga bagaimana dengan, mungkin teman-teman di sini punya kenalan ya, ponakan, ya kan, atau adik sendiri ya, yang masih kecil-kecil. Pernah kebayang nggak apa yang terjadi jika, orang tua dari anak-anak yang masih kecil ini meninggal gitu ya, kayak artis Vanessa Angel kemarin yang, dia meninggal ya barengan dengan suaminya karena kecelakaan. Ya alhamdulillah orang tuanya suaminya ini, mertuanya Vanessa Angel ini lumayan kaya ya, jadi anaknya mereka, si Gala ini bisa diasuh dengan baik gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya nggak ada gitu ya. Nah ini kisah teman saya sendiri ya, dia dan suaminya tiba-tiba meninggal karena COVID kemarin dan anak-anaknya masih kecil. Saya sempat nawarin polis ya, asuransi, tapi mereka nggak mau gitu loh dengan alasan babi bu bebo gitu. Ya kita nggak bisa paksa ya. Tapi saya sudah cerita yang terbaik buat mereka dan semuanya adalah pilihan ya. Apakah saya rugi? Nggak, saya nggak ada rugi kalau seandainya mereka nggak mau gitu. Yang rugi siapa? Yang paling mengalami kerugian adalah anak-anak ini sendiri. Kenapa? Ya karena siapa yang membiayai anak-anak ini? Ya neneknya mereka tuh udah tua, nggak mampu lagi kerja. Nah, menurut teman-teman, kalau kejadian seperti ini, gimana nih nasib anak-anak ini? Ya, ya mau nggak mau mereka akan hidup di panti asuhan. Benar nggak teman-teman ya? Nah, jadi intinya polis asuransi itu pastilah dibutuhkan orang di semua usia. Baru lahir seorang bayi itu udah pasti dia langsung butuh tuh namanya asuransi kesehatan. Kita nggak apa namanya, kita nggak bisa katakan ya bahwa kalau bayi baru lahir itu pasti semuanya aman-aman aja, sehat-sehat aja, ya nggak juga seperti itu, ya namanya kehidupan, namanya resiko benar-benar nggak tahu ya, bisa datang di saat, untuk segala usia ya, bisa dari bayi ya, remaja, pemuda, bahkan ketika orang sudah berusia tua gitu, ya. Nah, apa namanya, ketika itu terjadi bagaimana nih, ya kita lihat nih bahwa inflasi biaya perawatan di rumah sakit Indonesia itu benar-benar tinggi banget ya. Setiap tahunnya itu kalau kita lihat ya, di tahun 2016 15% ya, di tahun 2020 13%, terbaru di tahun 2022 itu sekitar 14%. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kenapa bisa, naik terus gitu ya? Ya banyak faktor, mungkin karena, banyak banget sekarang penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya, termasuk dengan Covid ya, dan untuk penyembuhannya kan nggak murah itu teman-teman, biayanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Kemudian juga, semakin canggihnya ya teknologi alat-alat kesehatan, ini kan nggak murah teman-teman untuk, apa namanya, untuk, rumah sakit beli alat ini.
Ya, kemudian juga tentu saja pasien-pasien nggak mau dong dirawat di, ruangan yang tidak membuat mereka nyaman ya. Nah, ini juga investasi yang besar ya. Belum lagi dokter-dokter kan semakin canggih ilmunya, mereka semakin, belajar ya, banyak ilmu-ilmu kedokteran baru. Nah, ini juga nggak murah kan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu semuanya bersinergi, makanya inflasi biaya kesehatan ya, biaya perawatan di rumah sakit itu tinggi banget setiap tahun. Nah, kita lihat di sini ya, marketnya tadi saya udah sampaikan, gede nggak gede banget gitu ya. Kita lihat di, statistik ya di negara-negara ya, di Jepang itu ya, penetrasi-penetrasi itu artinya mau tahu nih, di suatu negara berapa sih, antara perbandingan jumlah penduduk dan juga jumlah polis asuransi. Nah, Jepang itu 600% ya, artinya satu orang Jepang itu bisa sampai dengan 6 polis loh. Beda banget ya sama Indonesia itu 2% ya. Artinya apa? Ya, satu orang Indonesia punya 0,02 ya nggak sih? Ya teman-teman bukan 1 banding 1 loh, bukan satu orang satu. Enggak, ini kecil banget. Makanya saya bilang tadi teman-teman marketnya masih sangat-sangat besar. Ini aja populasinya 240 juta. Sekarang kan udah sekitar 270 juta ya. Kemudian juga kita lihat ya bahwa penyakit itu tidak melihat strata sosial ya, datang kapan aja, mau artis, mau rakyat biasa, mau usia muda, sedang, sudah tua, semuanya ya bisa datang kapan aja. Kita juga lihat ya bahwa asuransi saat ini ya sangat-sangat dibutuhkan terutama untuk kaum millennials ya. Ya kenapa? Ya karena memang, saat ini terutama di Indonesia yang paling banyak penduduknya di Indonesia ini adalah di usia-usia milenial seperti itu teman-teman, ya. Jadi don't worry ya teman-teman ya, kalau teman-teman merasa bahwa asuransi itu bisa bantu sebuah keluarga, enggak? Bisa banget gitu ya. Apakah dia mau ambil untuk asuransi kesehatan atau ke asuransi jiwa ya. Kalau ya itu tadi saya cerita kayak teman saya ya, kalau tiba-tiba mereka meninggal gitu, ada uang nggak yang tersedia untuk anaknya ya, miliaran misalnya. Nah, karena mereka nggak punya ya akhirnya anaknya kan yang suffer gitu loh. Nah, alangkah baiknya kita cerita hal ini ke orang tua yang ada gitu, biar mereka memikirkan gitu loh. Apa yang terjadi jika mereka nggak ada ketika anaknya masih kecil? Kalau mereka ada sih ya mungkin mereka bisa cari nafkah ya. Kalau mereka nggak ada terus gimana? Ya, nah seperti itu teman-teman. Kalau ini penting buat orang-orang yang kita cerita, apakah ini penting juga bagi kita? Apakah ini penting juga polis asuransi ini bagi keluarga kita? Kita care nggak dengan keluarga kita? Gimana kalau satu kejadian, satu resiko terjadi dengan keluarga kita? Makanya kenapa kita mau cerita ini ke keluarga kita, karena kita nggak mau ya mereka suffer gitu. Nah, sekarang kita masuk ke, income ya, income di Prudential itu dari mana aja sih gitu ya. Nah, ada 3 sumber income di Prudential teman-teman, ya. Jadi, teman-teman jangan selalu berpikir, "Ah, nanti kalau saya masuk di Prudential ya saya nanti jadi sales lah, tukang jualan segala macam." Nggak seperti itu teman-teman ya, justru income besarnya Prudential bukan dari selling atau jualan ya teman-teman ya. Nah, jadi income yang pertama itu ya ketika, tugas kita itu sebenarnya simpel aja teman-teman ya, kita nggak usah berpikir bahwa kita selling, jualan, saya nggak bisa ngomong lah, bla bla bla. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk bercerita aja, bisa lewat Instagram ya, lewat media sosial, ya, lewat YouTube dan sebagainya. Kita cerita aja, kita edukasi aja ya ke teman-teman kita, ke orang tua, sepupu dan sebagainya, ya. Nah, itu tadi saya bilang kayak cerita saya sendiri ke teman saya kan, saya hanya bercerita, saya hanya edukasi dia dan suaminya saat itu ya. Kalau seandainya mereka nggak mau, ya itu tadi kan udah kejadian, yang rugi siapa? Yang rugi kan anaknya bukan saya. Jadi nggak ada beban sedikit pun bagi saya untuk bercerita gitu ya. Nah, ketika kita, bercerita ke mereka dan mereka tertarik dengan konsep ya, untuk punya yang namanya polis asuransi ya, apakah polis asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau sakit kritis ya, teman-teman akan terima yang namanya komisi ya. Berapa besarnya komisi? Tergantung dari produk ya. Rata-rata sekitar 25% dan luar biasa ya, satu kali closing dari satu polis ya, teman-teman akan dapatkan income selama 24 bulan ke depan ya. Jadi kalau misalnya closing-nya itu di bulan Februari ya, teman-teman akan langsung terima, komisinya ya di hari Selasa atau di hari Kamis, tergantung ya teman-teman ya.
banknya apa, BCA atau Mandiri misalnya kayak gitu ya. Februari dapat komisi, misalnya dia bayar bulanan ya nasabah ya, nanti Maret dapat lagi, nanti April dapat lagi, Mei dapat terus. Kebayang nggak kalau hal yang sama teman-teman lakukan lagi di bulan Maret? Otomatis kan pasti naik dong income-nya 2 kali lipat ya. Makanya contohnya di sini kalau setiap minggu misalnya teman-teman closing nasabah preminya 2 juta per bulan ya, berarti teman-teman dapat 500.000 per bulan untuk 1 minggu. Kalau misalnya sebulan berarti kan 2 juta. Nah, bulan depannya kan terimanya berapa? 4 juta. Dan begitu seterusnya ya. Hanya dalam waktu 10 bulan secara konsisten aja lakukan ini, teman-teman udah terima loh 20 juta per bulan. Ya, itu yang pertama. Nah, gede nggak income-nya? Gede ya teman-teman ya. Nggak ada modal apa-apa teman-teman, hanya ngobrol aja gitu. Dan modal paling besar adalah teman-teman jangan baper. Kita hanya cerita aja kok, sharing aja. Dan don't worry, semuanya skripnya sudah disiapkan oleh para mentor dan leader ya. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah karena kita tahu bahwa oh lumayan nih kalau saya cerita ya ke orang lain saya bisa membantu dia loh ya, membantu dia kalau terjadi sesuatu sama dia keluarganya bisa tertolong ya kayak anaknya teman saya itu kalau seandainya dia punya asuransi jiwa gitu ya. Nah, oleh karena kita sudah berhasil menolong seseorang atau sebuah keluarga, Prudential akan berikan kepada kita berupa komisi. Nah, kita juga ingin ya teman-teman kita, kerabat kita, mereka juga bisa menolong teman-temannya lagi, kerabatnya lagi dengan bercerita hal yang sama gitu. Sehingga ya dari 270 juta penduduk Indonesia, makin banyak orang yang punya polis asuransi, makin banyak orang yang tertolong gitu loh. Ya, tertolong dalam arti ketika resiko itu terjadi mereka tidak jatuh dalam kebangkrutan gitu. Nah, ketika teman-teman ya mengajak kerabatnya, mengajak sahabat-sahabatnya join di program ini dan mereka pun berhasil closing ya, teman-teman akan menerima award ya berupa 500.000 per satu orang agent yang closing ya, yang join program ini dan closing ya. Nah, income yang ketiga ya, yang sebenarnya ini jauh lebih besar teman-teman ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Prudential itu kita bergeraknya itu secara grup ya teman-teman ya. Jadi omset itu bukan hanya omset pribadi, omset tunggal enggak, tetapi kita rame-rame ya teman-teman. Makanya enak banget di sini. Ya kenapa? Kita berteman ya ngobrol-ngobrol ya makin lama makin banyak teman kita, income-nya juga makin banyak loh kayak gitu ya. Nah, kita membantu teman-teman kita, mereka pun akan terdevelop melalui program-program di sini ya, sehingga ya kalau teman-teman ikuti semua programnya di bulan Juli teman-teman promosi ya menjadi Associate Agency Director. Kenapa mesti promosi ya? Kalau teman-teman promosi maka seluruh timnya ini ya berapapun komisinya itu sama persis dengan teman-teman. Contoh misalnya teman-teman punya tim ya, agent di bawahnya tim kalian ya, mereka komisinya itu 10 juta per bulan. Nah, teman-teman akan dapat berapa? 100% sama dengan komisi mereka ya. Dapat juga 10 juta dari si A gitu ya. Si A dapat 10 juta, teman-teman dapat 10 juta. Si B dapat 10 juta, teman-teman dapat juga 10 juta. Kalau 5 orang dapat 10 juta komisi per bulan, teman-teman akan dapat berapa? 50 juta per bulan. Ya, sesimpel itu bisnisnya teman-teman. Makanya saya bilang tadi, bisnis ini enjoy banget gitu ya. Kita hanya ngobrol aja dengan teman-teman, mengajak mereka ya untuk mengedukasi orang lain. Semakin besar omsetnya, ya teman-teman akan menerima royalti semakin besar juga. Kemudian ketika teman-teman ya sudah menjadi seorang adik dengan mengumpulkan omset total ya secara grup ya, ada syaratnya juga ya, teman-teman akan promosi menjadi AD, Agency Director. Nah, kenapa mesti promosi? Teman-teman dapatkan lebih gede lagi royaltinya. Kalau tadi 100%, kalau seorang AD royaltinya 140%. Jadi kalau timnya tadi si A 10 juta komisi per bulan, teman-teman akan terima 14 juta. Kalau misalnya si A, B, C, D, E misalnya punya 5 ya, ya kalikan aja 5 kali 14 juta. Luar biasanya ya, si A, B, C, D, E terganggu nggak income-nya, terkurangi nggak untuk Anda? Nggak terkurangi ya. Prudential bayar ke mereka sesuai dengan haknya, Prudential juga bayar kepada teman-teman sebagai leadernya ya, jauh lebih besar. Nah, ini adalah komisi ya. Jadi di Prudential itu ada komisi tadi yang saya udah ceritain setiap kali ada closing Prudential akan bayar komisi ya. Kemudian juga ada bonus luar biasa nih teman-teman ya. Kalau misalnya nih ini contoh aja ya.
dalam setahun nih teman-teman di total-total gitu ya, ternyata income-nya kan misalnya income bulan Januari bulan Februari 10 juta, income Maret 15 juta ya, misalnya naik terus nih income-nya. Total-total lah income teman-teman setahun ya, setahun income-nya itu misalnya 200 juta. Nah, don't worry teman-teman ya, teman-teman akan dapatkan bonusnya persis sama dengan total income ya, 200 juta juga. Tapi Prudential akan transfer 2 kali, di akhir tahun ini dan di akhir tahun depan. Lumayan banget kan teman-teman ya, bisa ganti mobil atau teman-teman bisa beli DP apartemen, whatever itulah ya teman-teman ya. Nah, komisi, bonus, satu lagi yang tadi royalti. Ya, tadi royalti saya udah bilang ya, teman-teman bisa dapatkan 100% komisi timnya ataupun bisa dapat sampai dengan 140%. Tapi tidak berhenti di situ aja ya. Kalau teman-teman grupnya udah makin lama makin besar ya, bisa sampai dengan 5 kedalaman. Nah, kebayang nggak ya teman-teman nanti untuk detailnya ini ya teman-teman kita bisa diskusi nanti di grup ya. Makanya tadi teman-teman lihat ya, kenapa bisa seseorang dalam 2 tahun income-nya itu di atas 100 juta. Gedenya dari mana? Gedenya dari royalti atau overriding ya. Nah, jadi apa nih target kita gitu ya. Nah, teman-teman ya, Prudential itu dia ada promosinya itu biasanya 2 kali dalam setahun ya, di akhir Juni dan di akhir Desember. Nah, oleh karena itu kita menginginkan nih teman-teman yang join ya sebelum dengan bulan Juni, yuk kita sama-sama ikut program ini gitu ya. Sehingga teman-teman bisa promosi di akhir bulan Juni ya, dan di awal bulan Juli teman-teman sudah menikmati yang namanya income ketiga tadi ya, royalti gitu loh. Itu sudah teman-teman menerima yang namanya passive income. Pasti ya teman-teman yang pertama tetap dapat, yang kedua dapat. Nah, yang ketiga itu teman-teman bisa dapatkan mulai ketika teman-teman menjadi seorang leader ya. Makanya kita cepat-cepat nih mau support teman-teman ya sehingga teman-teman bisa bertumbuh jauh lebih cepat lagi di sini ya. Ada 3 hal sumber income-nya tadi saya udah jelaskan ya. Personal educator itu maksudnya teman-teman yang sharing ke temannya, sharing ke keluarga mengenai pentingnya memiliki proteksi, memiliki polis asuransi ya. Misalnya kita kumpulin nih, ada nasabah yang setuju nih, preminya 500.000 per bulan, ada yang preminya 2 juta, ada yang preminya 1 juta. Ini total-total nih, 1 bulan ya. Teman-teman nggak usah pusing-pusing, kumpulin aja 3 juta per bulan ya. Itu aja. Bagaimana caranya? Nanti kita kasih tahu ke teman-teman step by step-nya ya. Bahkan dari yang benar-benar nggak ngerti bagaimana cara ngomong dan sebagainya kita akan dampingi dan ajarin mentoring ya ke teman-teman ya. Begitu juga di agent get agent ya, bagaimana caranya kita ngobrol ke orang lain, ngajak mereka untuk join juga menjadi educator gitu ya. Nanti kita kasih tahu ke teman-teman. Dan juga tim educator, artinya di sini teman-teman tidak bekerja sendiri ya, tapi ajak temannya, kerabatnya, sehingga rame-rame gitu loh teman-teman ya. Makin rame makin baik, kenapa omset makin gede, income teman-teman jauh lebih besar lagi ya. Nah, yang tadi saya sampaikan ya, kita inginnya teman-teman itu bisa promosi di akhir bulan Juni gitu ya. Nah, sekarang ini ya berarti kan kalau saat ini kan misalnya udah di akhir hampir di akhir Februari ya. Oke, kita coba set targetnya berarti 4 bulan ya. Nah, untuk mencapai promosi ya omset total di akhir Juni itu sekitar 300 juta teman-teman, omset grup ya. Nah, oleh karena itu, karena tadi saya udah sampaikan ya bahwa di sini susah nih kalau teman-teman kerja sendiri, bagusnya kerja rame-rame ya. Nah, oleh karena itu kita set nih ya kayak teman-teman kayak kuliah dulu lah ya. Kayak kuliah itu teman-teman mau selesai berapa lama nih? Ya misalnya cuma mau selesai 3 tahun atau bahkan 2,5 tahun. Ya berarti kalau mau selesai lebih cepat ya SKS-nya berarti harus lebih banyak di semester tersebut. Benar nggak teman-teman ya? Nah, kami bantu ya sehingga teman-teman di akhir Juni capai itu 300 jutanya. Dan kalau teman-teman promosi ya di akhir Juni, teman-teman bisa mendapatkan trip gratis ya, berangkat ke Genting Malaysia. Wow, luar biasa ya, hotel, makan semuanya itu dibayarin oleh agensi kita GPS United. Nah, selain itu ya biar teman-teman bisa langsung berasa nih cring 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 selama 4 bulan ini ya, kita juga bantu nih teman-teman bisa yang melakukan apa nih personal educator tadi ya. Nah, personal educator ini di dalam 4 bulan ini teman-teman bisa capai omset 200 juta gitu ya sehingga teman-teman nanti bisa berangkat nih
ke Bali, karena ke Bali itu teman-teman butuh omset 150 juta. Omset itu maksudnya gimana sih? Ya, omset itu premi per bulan dikali 12. Jadi kalau misalnya apa namanya, untuk personal itu ya 200 juta ya, 200 dibagi 12, nah kira-kira itulah premi rata-rata per bulan yang perlu kita kumpulkan. Nah, di Grande program ini ya teman-teman pasti akan terima komisi based on ya berdasarkan apa? Berdasarkan closing ya, berdasarkan polis itu preminya berapa sih yang berhasil terclosing gitu ya. Gitu teman-teman. Contoh, di bulan Maret ya teman-teman berhasil closing 20 juta ya. 20 juta itu berarti bagi 12 itu mungkin sekitar 1,6 juta premi ya. Jadi ada yang bayar sejuta, ada yang bayar 600.000, cukup langsung udah tercapai berarti apa namanya targetnya gitu ya. Nah, berapa komisinya? Ya, anggap aja ini komisinya ini kita rata-rata yang 25% ya. Nah, 25% kali 20 juta dibagi 12. Kira-kira 416.000 itulah teman-teman dapat di bulan Maret. Seperti yang saya sampaikan tadi, otomatis ya, begitu selalu ada closing ya, otomatis nanti komisinya bertambah ya. Kita bisa lihat di sini ya, di bulan April misalnya closing pribadi yang warna biru ya, itu 50 juta. 50 juta dikali 25% dibagi 12 ya, itu terimanya 1.041.000. Tambahin dong ya, karena di bulan April itu terdiri dari 1.041.000 ditambah yang bulan lalu kan 416 ya, makanya angkanya menjadi 1.458 ya. Bulan Mei ya, targetnya untuk pribadi ya 80 juta dikali 50% ya, dibagi 12 itu 1,6, ditambah lagi dengan 1,4 yang tadi sebulan sebelumnya kita dapat lagi dong, ya kan? Makanya 3,1. Kira-kira begitu teman-teman ya. Plus lagi ya karena teman-teman di program ini ya untuk segera promosi ya ada syaratnya yaitu teman-teman capai omset 300 juta dan ada anggota tim ya. Anggota tim yang juga berhasil menjual. Makanya di bulan Maret selain capai untuk apa namanya penjualan ya pribadi yang warna biru, teman-teman juga perlu ajak nih temennya untuk join di program ini. Ya, bagaimana caranya capai 20 juta? Gimana caranya ajak orang, 2 orang? Semuanya nanti diajarin teman-teman. Teman-teman istilahnya bodoh-bodoh ikut aja. Ya benar-benar ikutin aja step by stepnya. Kita udah punya silabus, udah punya sistem, tinggal diikuti aja. Yang penting teman-teman mau ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selain komisi yang dibayarin langsung oleh Prudential ya ke rekening teman-teman ya, ya, dari Grande program teman-teman akan dapetin lagi yang namanya cash allowance dan group allowance. Kalau tercapai ya 4 syarat ini, misalnya ya target omset grup, kemudian juga berapa polis di bulan tersebut yang terclosing ya, kemudian ada berapa orang yang join dan mereka berhasil pecah telur, ya kan, serta absen teman-teman ya. Nah ini teman-teman akan dapatkan tambahan lagi cash allowance-nya gitu ya teman-teman ya. Sehingga dari misalnya ya dari komisi Prudential dapatnya 416.000 ya. Tambah lagi dari GPS program 500.000 teman-teman terima 916.000 baru di bulan Maret. Bulan April bisa langsung lompat toh teman-teman ya dapat 2,5 kalau seandainya teman-teman ikutin ya angka-angka ini seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dapatkan komisi, dapatkan cash allowance, ya dapatin group allowance. Group allowance itu kita berikan kalau angka grupnya itu tercapai. Jadi, siapa yang closing di bulan tersebut, mereka yang akan dapatkan group allowance-nya dibagi di antara berapa orang ya yang closing di bulan tersebut. Kalau untuk cash allowance-nya untuk teman-teman, dalam hal ini diberikan ke teman-teman asalkan syaratnya terpenuhi tadi ya, syarat 1 sampai dengan 4 ya. Nah, dapat loan, dapat trip gratis ya, ke Bali gratis, ke Genting gratis gitu ya. Nah, teman-teman perlu ikut ya programnya. Jadi di Grande program ini ya, teman-teman ada yang namanya fast track itu selama 5 kali ya. 5 kali dalam seminggu dan kita adainnya itu malam ya, mulai dari jam 19.15 sampai dengan jam 21 dan itu wajib hadir teman-teman. Makanya ada absen segala. Nah, selesai fast track itu kayak training mula-mula gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman perlu hadir ya setiap minggu itu 2 kali seminggu gitu ya di kelas online via Zoom ya, teman-teman ya. Jamnya sama dan itu ada absennya berarti 90% ya. Berarti ya bolehlah 1 kali nggak hadir dalam sebulan gitu, teman-teman ya.
Khusus untuk teman-teman yang di Jabodetabek ya, kita biar lebih berinteraksi lebih baik lagi ya, teman-teman juga perlu untuk datang ya ke kantornya GPS United, tadi saya udah sampaikan di APL Tower Central Park lantai 36 ya, minimum hadir 2 kali sebulan lah gitu ya. Setiap Sabtu kita ada training ya, setiap Sabtu dan Senin sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau Senin kan teman-teman di sini ada yang kerja sebagai karyawan, tapi kan Sabtu libur ya. Jadi teman-teman boleh nih atur dalam sebulan tuh ada 2 kali kita akan bertemu di kantor. Kenapa? Biar teman-teman juga bisa kenalan dengan teman-teman yang lain, bisa tergabung dalam komunitas GPS United ya. Kalau misalnya nih di bulan Maret teman-teman langsung closing yang gede gitu ya, bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya tetap perlu untuk rekrut ya, teman-teman perlu juga untuk penuhi minimum polisnya. Ya, sehingga kalau misalnya nanti, ditotalin ya teman-teman akan tetap terima tuh cash allowance dan group allowance-nya. Atau kalau misalnya di bulan April nih, ternyata tidak tercapai nih ya, tapi di bulan Mei secara, totalnya ya year to date istilahnya ya sampai di bulan sampai di bulan Mei berapa, targetnya tercapai ya, nanti yang tadi tidak terbayar di bulan sebelumnya itu akan kita bayarkan. Don't worry teman-teman, ya seperti itu. Nah, kita bisa lihat dalam hal ini ya bahwa income ini ya, percepatannya cepat banget teman-teman ya, hanya dalam waktu 6 bulan ya, kalau teman-teman ikutin tadi yang seperti yang di Grande program ini, teman-teman ikutin ya, teman-teman akan terima ya, beserta dengan komisi itu sekitar 5,8 ya. Lumayan kan teman-teman ya, 5,8 juta dan ini akan naik terus nih teman-teman ya. Nah, sedangkan setelah, apa namanya, bulan Juni ya, teman-teman sudah promosi, ya itu langsung melejit tuh teman-teman angkanya. Kenapa? Karena teman-teman sudah mendapatkan yang namanya royalti, yang tadi saya bilang ya, 100% dari komisi timnya, seperti itu teman-teman, ya. Kembali lagi angka-angka ini sangat-sangat tergantung dari berapa omset ya, teman-teman ya, karena di Prudential kita berlaku yang namanya persentase, bukan angka tetap ya, berdasarkan omset semuanya, ya. Nah, jadi apa ini yang harus dilakukan? Ya, yang pertama itu ya teman-teman nanti kita registrasi dulu ya, teman-teman kirim ke kami gitu ya untuk foto KTP, foto selfie tampak depan atau pas foto dan juga foto rekening bank ya. Kita daftarin dulu ke sistemnya Prudential namanya Proofforce. Terus kemudian teman-teman ikutin ya untuk training awal atau fast track yaitu 5 kali dalam seminggu. Seminggu itu berturutan kita akan adain. Kemudian kita udah mulai tuh, nanti di fast track teman-teman akan dikasih PR, tugas, bagaimana awalnya ngomong, ya bagaimana ngomongnya nggak usah ke orang-orang yang nggak dikenal dulu teman-teman ya, orang-orang yang deket dulu. Teman-teman melatih aja dulu cara ngomong segala macam, melatih mental gitu ya. Nah, mungkin masih kaku, masih bingung gitu ya, nanti tetap kami arahkan dari mentor dan juga coach-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti saya akan, kirim juga kuesionernya ya untuk teman-teman, isi ya. Kalau teman-teman, isi ya tolong nanti sampaikan gitu di LinkedIn-nya bahwa teman-teman sudah isi, kita akan ketemu di Zoom dan kita akan segera registrasi teman-teman, dan teman-teman siap untuk menjalani journey yang baru untuk memperoleh, another source of income ya. Demikian teman-teman, salam.